Previously on the 100. I have a message for your leader. We're coming for him. Some of them aren't wearing hazmat suits. Means they're cured. Marrow treatment's worked. We're going to hide you. Not everyone here agrees with Kate. Come with me. You're safe now. Not everyone. Stay alive. Be ready to fight. War is coming. 44 people don't just vanish inside of a sealed bunker. They could if they had enough help. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 2 episode 15 berjudul Blood Must Have Blood bagian 1. Clark dan Lexa bersiap untuk pertempuran. Sementara itu Octavia dan Lincoln masing-masing terpaksa membuat keputusan sulit. Di Gunung Cuaca, Bellamy menepati janjinya kepada Echo dan Case mengumumkan informasi agar warga Gunung Cuaca saling mendukung satu sama lain. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, Bellamy masuk ke Harvest Chamber atau ruang panen untuk menepati janjinya kepada Echo dan membebaskannya dari sangkar. Mereka mulai membebaskan grounder-grounder lain dan Bellamy memberitahu Echo agar membantunya mempersiapkan para grounder untuk bertarung. The grounder mulai berteriak dan Echo menyuruh mereka semua diam. Bellamy mulai memberitahu Echo rencananya bahwa di luar pasukan grounder dan Scarecrow sedang menuju pintu utama Gunung Cuaca. Saat pintu terbuka, semuanya akan tak terkendali. Tiba-tiba Case memberi pengumuman melalui PA. Dia memberitahu kepada semua penduduk Gunung Cuaca bahwa mereka semua dapat kembali ke permukaan bumi. Selama 97 tahun, Gunung Cuaca telah menjadi rumah bagi manusia gunung, menjaga satu sama lain agar tetap hidup meskipun mereka bagaikan tahanan. Sebagian besar manusia gunung telah setuju dengan apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Mereka melakukan ini hanya untuk sebuah alasan agar manusia gunung bisa kembali menikmati bumi suatu saat nanti, dan saat itu adalah hari ini. Case juga memberitahu bahwa Dr. Singh telah dibunuh oleh penyusup yang masih berkeliaran di Gunung Cuaca, karena Dr. Singh telah menemukan obatnya untuk bisa hidup di permukaan. Obat tersebut adalah sumsum tulang Sky People. Hidup di permukaan bumi adalah impian manusia gunung semenjak ledakan nuklir 97 tahun yang lalu. Untuk mencapai impian itu, Case meminta bantuan kepada para penduduk Gunung Cuaca. 44 Sky People yang telah menetralisir lantai 5 menewaskan 15 warga Gunung Cuaca yang telah memperjuangkan mimpi mereka sampai saat ini. Meski Gunung Cuaca telah diperbaiki, mereka tetap tidak bisa menggantikan 15 nyawa yang telah direnggut secara sadis. Dan sesulit apapun untuk dipercaya, ada orang-orang di antara manusia gunung yang akan membantu para tahanan ini. Jika manusia gunung ingin menghentikan pengobatan darah ini selama-lamanya, maka ke-44 tahanan yang manusia gunung sembunyikan adalah kunci keberhasilan mereka. Case memberi waktu 1 jam agar siapa saja yang menyembunyikan para Sky People menyerahkannya tanpa ada hukuman. Jika mereka tidak menyerahkan dan tetap menyembunyikan para Sky People, maka akan dianggap musuh. Intinya, Case menyebarkan berita ini untuk membuat warganya saling mendukung satu sama lain. Case menjanjikan warganya untuk bisa hidup di permukaan bumi, yaitu menggunakan sumsum tulang para Sky People. Dia meminta kepada warganya bagi siapa saja yang menyembunyikan para Sky People agar menyerahkannya tanpa ada hukuman. Bellamy yang mendengar hal itu khawatir kepada teman-temannya. Dia berniat ingin membawa teman-temannya ke ruangan tersebut. Sementara Echo, dia harus mempersiapkan orang-orangnya untuk pergi begitu Bellamy sampai dengan membawa teman-temannya. Echo berterima kasih kepada Bellamy. Bellamy menegaskan agar Echo membebaskan orang-orangnya dan melindungi teman-teman Bellamy saat mereka tiba.
Setelah semuanya bebas, baru mereka bisa saling berterima kasih. Di pusat komando, Emerson memberitahu Case bahwa para Grounder sudah berada di luar pintu utama dan siap menyerang. Para Grounder terlalu dekat jika manusia gunung menyerang menggunakan rudal, dan sekarang manusia gunung tidak bisa melakukan apapun. Para Grounder datang untuk berperang. Selama manusia gunung berada di balik pintu, para Grounder tidak dapat menyentuhnya. Kemudian Case marah karena Emerson belum menemukan Bellamy si penyusup. Dia melempar beberapa kertas dan menyuruh Emerson pergi dari pintu ke pintu untuk menemukannya. Di tempat lain, Paul, penjaga gunung cuaca, dan penjaga lain memeriksa kediaman Tuan Peter dan Nyonya Peter. Mereka mulai mencari sekeliling dan menanyakan tentang Sky People yang hilang. Nyonya Peter meletakkan cangkir tehnya dan Paul melihat air bekas cangkir di atas meja. Paul mengeluarkan senjatanya dan menodongkan ke arah Tuan Peter di samping istrinya. Paul tahu bahwa Tuan Peter telah menyembunyikan Sky People. Dia memberi 5 detik untuk menyerahkan dan bekerja sama. Paul mulai menghitung. Tepat hitungan ke angka 5, Jasper bersama Maya keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri. Karena Jasper tidak mau para penjaga membunuh Tuan Peter dan juga istrinya. Setelah Jasper dan Maya menyerahkan diri, para penjaga tetap membunuh Tuan Peter dan istrinya. Clark dan Lexa berada di tenda pos komando bersama dengan para pemimpin perang. Mereka menyambut Sky Crew yang baru datang bergabung. Karena sekarang Grounder telah bersekutu dengan Sky People, Grounder menyebutnya Sky Crew atau kru langit. Sersan David Miller memberi paket hydrazine dari Riven, di mana benda tersebut akan melakukan perannya sendiri. Abid tidak ikut bersama rombongan. Dia tetap tinggal di camp untuk membantu yang terluka akibat pemboman di Tondisi. Lexa mengumumkan bahwa hari ini adalah hari di mana mereka akan merebut orang-orangnya kembali. Manusia gunung mengira mereka akan aman di belakang pintu, tapi mereka tidak akan membiarkan manusia gunung aman. Ketika manusia gunung sadar, mereka akan melawan balik lebih kejam dan mereka harus bersiap. Clark kemudian mulai membahas rencana dan Clark memberitahu bahwa ini adalah misi penyelamatan. Mereka tidak ingin memusnahkan semua manusia gunung, karena di dalam sana juga ada orang-orang yang membantu para Sky People dan juga anak-anak yang tidak ada hubungannya dengan perang ini. Mereka akan membunuh tentara manusia gunung dan pemimpinnya jika perlu, tapi mereka ke sana untuk menyelamatkan orang-orang mereka. Clark menjelaskan bagaimana ada 4 tim. Tim pertama akan menuju bendungan, yaitu Raven dan Wick. Tim kedua akan menuju ke terowongan tambang, yaitu Indra dan Octavia dengan memimpin pasukannya. Tim ketiga sudah berada di dalam gunung cuaca, yaitu Bellamy membebaskan tahanan Grounder sesuai kesepakatan. Dan tim keempat, yaitu Clark dan Lexa bersama dengan yang lain, mengalihkan perhatian musuh dari ketiga tim selama mungkin. Oleh karena itu, mereka harus tetap berada di pintu utama bersama dengan seluruh pasukan. Manusia gunung yakin kalau pintu tersebut tidak akan pernah bisa dibuka dari luar, jadi manusia gunung membiarkan tanpa penjaga. Berkat sumber mereka yang berada di dalam gunung cuaca, sekarang mereka mengetahui caranya. Clark telah mengetahui dari Maya bahwa pintu utama lemah jika listriknya padam. Disitulah tim Riven berperan. Riven dan Wick akan mematikan listrik. Setelah berhasil, tim keempat akan menghancurkan kunci pintu utama, tetapi mereka punya sedikit penghalang. Manusia gunung mempunyai generator cadangan di dalamnya. Jika kuncinya masih berfungsi saat listrik cadangan dinyalakan, mereka tidak akan pernah bisa membuka pintu utama dan tidak akan pernah bisa mengeluarkan orang-orangnya. Mereka memiliki waktu 1 menit sebelum generator cadangan dinyalakan. Ini memberi mereka waktu 1 menit untuk meledakkan kunci di pintu utama. Alasan mereka tidak ingin meledakkan generator cadangan adalah karena itu akan membuat manusia gunung tanpa listrik terlalu lama, dan itu akan membunuh semua manusia gunung karena itu bukan misi mereka. Clark kemudian mengakui bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Bellamy setelah Bellamy menghentikan mesin kabut asamnya. Menurut Lexa, Bellamy adalah seorang pejuang, oleh karena itu Bellamy akan baik-baik saja. Setelah pintu terbuka, penyerangan akan segera dimulai dan manusia gunung akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada tim keempat. Tapi itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin manusia gunung memperhatikan tim keempat, karena saat pertarungan di pintu utama dimulai, tim Indra dan Octavia akan mengawal para tahanan keluar dari belakang melalui terowongan Reaper.
Setelah orang-orang mereka bebas, pasukan akan membunyikan trompet untuk mundur dan mereka akan kembali ke markas sebelum manusia gunung menyadari bahwa para tahanan telah bebas. Lalu Lexa menambahkan bahwa gunung cuaca sudah terlalu lama memata-matai hutan. Manusia gunung memburu para Grounder, mengendalikan Grounder dan mengubah Grounder menjadi Reaper. Tapi hari ini adalah yang terakhir. Berkat aliansi antara Grounder dan Sky People, gunung cuaca akan segera hancur. Seperti yang dikatakan Clark, jangan membunuh yang tidak bersalah, dan bagi yang bersalah, darah harus dibalas dengan darah. Di gunung cuaca, setelah para penjaga menangkap Jasper dan Maya, mereka juga menangkap Fox dan Nathan Miller. Mereka dihentikan oleh Vincent yang memohon kepada Paul untuk melepaskan putrinya. Paul memberitahu Vincent untuk menyingkir dan mengangkat senjata ke arahnya. Saat Paul melangkah mendekati Vincent, tiba-tiba ia ditembak di kepala dari sisi kanan. Vincent membuka ventilasi udara dan ternyata itu adalah Bellamy. Sementara Miller menghentikan penjaga lain dan membenturkan kepalanya ke dinding. Kemudian Bellamy menyuruh mereka pergi bersama Vincent ke Harvest Chamber, di mana mereka akan aman. Jasper dan Maya memutuskan untuk pergi bersama Bellamy untuk menyelamatkan Monty dan teman-teman lainnya. Sebelum berpisah, Maya memeluk ayahnya sebagai ucapan selamat tinggal. Di terowongan, Octavia mengikuti peta yang digambar oleh Lincoln. Mereka menemukan jalan seperti labirin dan Octavia ingin Lincoln berada bersamanya untuk menunjukkan jalan. Tapi menurut Indra, Lincoln belum siap karena Lincoln akan bertarung mati-matian bersama dengan komandan. Indra sudah memaafkan Lincoln karena dia layak mendapatkannya. Indra sudah mengenal Lincoln sejak masih kecil. Lincoln selalu mempertanyakan cara Grounder, tapi jika Lincoln memilih sisi yang berlawanan dengan klan lagi, keberaniannya pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba Reaper datang dan beberapa pengawal mulai menembak. Octavia dan Indra sama-sama menyuruh mereka berhenti menembak karena Reaper bukanlah musuh. Saat Reaper mulai menyerang, Jackson membunyikan penghasil nada dan Reaper jatuh kesakitan. Mereka kemudian menyuntikkan obat penenang di leher Reaper dan mengikatnya. Indra mengenali salah satu Reaper, lalu Octavia memastikan Reaper tersebut akan baik-baik saja karena Abby akan mengobatinya. Di pintu utama gunung cuaca, Monroe mengebor pintu sehingga Sersan Miller dapat memasukkan bom hydrogen untuk meledakkan kunci. Lincoln mengikutinya untuk memberikan perlindungan. Tangan Miller mulai gemetar ketika dia mencoba memasukkan bom dan Lincoln menenangkannya dan menyuruhnya melakukannya untuk putranya. Miller menjawab bahwa manusia gunung telah merenggut banyak hal dari Grounder dan Sky People. Sementara itu, Raven dan Vic sedang memasang bom di turbin bendungan. Ada 5 turbin yang harus diledakkan. Mereka telah menyelesaikan 3 bom dan tinggal 2 lagi yang masih dalam proses. Raven mencoba meringankan suasana dengan meminta Vic menceritakan tentang lelucon kepada Raven. Tetapi menurut Vic, lelucon Raven sangat memalukan. Saat Vic ingin memasang bom di turbin yang kelima, mereka mendengar suara datang dari radio di ruangan itu meminta laporan. Saat Vic ingin mengambil radio, tiba-tiba salah satu manusia gunung menggunakan pakaian pelindung datang mencoba untuk mendapatkan radio tersebut. Orang tersebut melaporkan bahwa ada penyusup di bendungan, lalu Vic memukul kepalanya hingga meninggal. Vic menatap dengan kaget saat suara radio memberitahu bahwa bantuan akan segera tiba. Bantuan akan segera datang, mereka harus segera menyelesaikannya. Tapi mereka menyadari bahwa dalam perkelahian barusan, bom terakhir terjatuh dan pecah, yang berarti mereka hanya dapat meledakkan 4 dari 5 turbin dan listrik tidak akan mati, pintu akan tetap terkunci dan orang-orang yang mereka sayangi akan mati. Di ruang karantina, Kiss membawakan makanan untuk Dante, tapi Dante tahu anaknya datang bukan sekedar membawakan makanan. Dia memberitahu ayahnya bahwa orang-orang Grounder mengincar listrik mereka. Case mengirim tim ke bendungan, tapi ada pasukan di balik pintu utama.
Dia juga tahu bahwa pasukan Gronder mengetahui kelemahan pintu utama dan sekarang pasukan Gronder telah melubangi pintu. Case menyesal telah meremehkan komandan, tapi menurut Dante itu bukan karena komandan, tapi itu semua karena ulah Clark. Baru 1 minggu menjabat menjadi presiden, Case telah membuat penduduk Gunung Cuaca melawan satu sama lain. Kehilangan pertahanan luar mereka dan pintu yang bertahan selama 97 tahun akan runtuh. Dan pasukan sadis akan membanjiri Gunung Cuaca lalu membunuh mereka semua. Karena putus asa, Case meminta bantuan Dante bagaimana cara menghentikannya karena pasukan Gronder akan menghancurkan segalanya. Dante memberitahu Case bahwa dia sudah menghancurkannya. Saat Case hendak pergi, Dante menghentikannya. Wait. Raven dan Wick bertengkar tentang kehilangan bom terakhirnya. Mereka tidak membawa bom tambahan. Menurut Wick, setiap insinyur pasti merencanakan kegagalan. Jika yang satu gagal, masih ada yang satunya lagi. Itu disebut redundasi atau lebih. Dan ketika itu membuat Raven mempertimbangkan redundasi turbin. Jika mereka meledakkan 4 turbin, turbin kelima akan tetap berjalan, tetapi dengan kapasitas yang lebih rendah. Untuk mencegahnya mengambil beban penuh dari 4 turbin lainnya, yang perlu Raven lakukan adalah membuatnya mengambil kapasitas penuh dari 4 turbin, sehingga menyebabkan turbin kelima kelebihan beban menjadi kegagalan besar. Di pintu utama, Clark dan Lexa menunggu listrik padam. Lexa mengundang Clark ke ibu kota setelah perang berakhir. Polis akan mengubah cara berpikir Clark tentang Gronder, tapi bagi Clark, Lexa sudah mengubahnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dari bendungan. Manusia gunung tahu jika pasukan Gronder mengincar listriknya dan akan membobol pintu. Sementara itu, Raven menyuruh Wick untuk bergegas. Setelah selesai, Wick menyuruh Raven untuk menekan tombol. Rencana mereka tampaknya berhasil, 4 turbin meledak, tetapi tiba-tiba manusia gunung datang dan menyuruh mereka untuk mengangkat tangan. Raven dan Wick menyadari bahwa akan ada ledakan besar. Mereka terlalu dekat dengan turbin kelima dan mulai mundur secara perlahan dan tangan terangkat. Seperti rencana, turbin kelima kelebihan beban dan akhirnya meledak. Di Gunung Cuaca, listrik mati di mana-mana, begitu juga di terowongan. Dan Case memberitahu Emerson melalui radio untuk menyalakan generator cadangan selama 1 menit. Emerson memberitahu Case bahwa dia tidak akan membiarkan pasukan Gronder mendekati pintu. Saat lampu di atas pintu padam, Sersan Miller memberitahu Clark bahwa mereka punya waktu 1 menit untuk meledakkan kunci. Clark dan Lexa menekan tombol secara bersamaan, tetapi tidak berfungsi dan tidak terjadi apa-apa. Clark menyadari bahwa manusia gunung telah menghambat sinyal pemicu dan dia harus mendekat. Saat Clark mulai mendekati pintu, tembakan turun dari atas dan Lincoln menariknya ke tempat yang aman. Emerson dan anak buahnya menembaki mereka dari puncak bukit di atas pintu dan mencegah pasukan Gronder mendekati pintu. Sekelompok Gronder membuat perisai bergerak agar Sersan Miller bisa mendekati pintu sehingga dia bisa memicunya secara manual. Mereka semua ditembak jatuh sebelum mereka berhasil. Mereka hanya memiliki waktu beberapa detik yang tersisa. Lincoln mempunyai ide menggunakan panah api untuk memicu bom di pintu. Dia melakukan tembakan dengan hanya 1 detik yang tersisa dan kuncinya meledak. 4, 3, 2. Lexa memberitahu Lincoln untuk tetap bersama Clark. Begitu tembakan berhenti, Lincoln harus bisa membuka pintu. Sementara Lexa membawa pasukan ke puncak bukit untuk menghabisi pasukan Emerson sehingga mereka dapat membuka pintu. Di dalam Gunung Cuaca, Bellamy, Jasper, dan Maya keluar dari saluran udara saat mereka mencari 12 temannya yang terakhir termasuk Monty. Pengumuman terdengar memberitahu semua penduduk Gunung Cuaca bahwa mereka memiliki waktu 30 menit agar mencapai lantai 5 untuk penguncian karantina.
Dalam 30 menit seluruh listrik cadangan akan dialihkan untuk kelangsungan hidup. Itu artinya lantai 5 dijadikan sebagai pendukung kehidupan dan keamanan. Radiasi akan menyebar kemana-mana. Maya menyadari dia dalam masalah karena dia tidak bisa ke lantai 5. Jasper akan berusaha mendapatkan pakaian pelindung untuk Maya dan tambahan oksigen yang cukup sampai para teknisi menyalakan listriknya kembali. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan bergegas ke arah tembakan, menunggu sampai para pengawal pergi. Mereka menemukan Nyonya Ryan, wanita yang menyembunyikan 12 orang terakhir, namun Nyonya Ryan sudah mati. Jasper ingin naik ke lantai 5, tetapi menurut Bellamy itu bukan ide yang bagus. Monty tiba-tiba keluar dan memberitahu mereka bahwa dia bersembunyi dan harus membiarkan para penjaga membunuh Nyonya Ryan. Karena dia mendengar bahwa manusia gunung tahu tentang Gronder, pasukan pengawal Echo, dan pergi ke Harvest Chamber. Bellamy menyadari jika manusia gunung berhasil, mereka akan kehilangan semua orang. Di terowongan, tim kedua telah mencapai pintu masuk ke Gunung Cuaca. Octavia telah melakukannya dengan baik dan sekarang Indra menganggap bahwa Octavia salah satu dari Gronder dan itu membuat Octavia senang. Di pintu utama, penembakan telah berhenti. Monroe memperhatikan bahwa Sersan Miller masih hidup di bawah perisai Gronder dan membantunya. Lincoln kemudian memerintahkan pasukan Gronder lainnya untuk mulai memasang tali ke pintu sehingga mereka dapat menariknya. Saat pintu mulai terbuka, Clark memberi perintah untuk menyerang. Tepat saat Lexa menyela dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Lexa tiba dari puncak bukit menahan Emerson. Para Gronder yang ditahan mulai berjalan keluar sempoyongan. Clark berpikir manusia gunung telah menyerah, tapi Clark kurang tepat. Lexa meminta maaf. Ternyata Lexa hanya menyelamatkan orang-orangnya sendiri, sementara Sky People adalah bagian dari kesepakatan. Lexa mengkhianati Clark dengan membuat kesepakatan dengan Emerson agar manusia gunung membebaskan semua tahanan Gronder dan tetap menahan para Sky People. Emerson kemudian kembali ke dalam saat Echo dan Gronder terakhir dilepaskan. Lincoln bertanya kepada Clark apa yang sebenarnya terjadi dan Clark memberitahu bahwa komandannya telah membuat kesepakatan membebaskan para Gronder dan tetap menahan para Sky People. Tugas Lexa melindungi orang-orangnya lebih utama. Clark memohon agar komandan tidak melakukan hal ini. Lincoln sependapat dengan Clark, mereka harus berjuang bersama-sama. Lexa memberitahu Lincoln bahwa kesepakatan telah selesai dan pintu utama Gunung Cuaca ditutup kembali. Kemudian Lexa memerintahkan untuk meniup trompet pertanda untuk mundur. Lexa juga menyuruh Lincoln untuk mundur karena itu syarat dari kesepakatan. Lincoln menolak karena dia ingin membantu Sky People, tapi Lexa memaksa Lincoln dan membawanya. Sebelum pergi, Lexa berkata kepada Clark bahwa mereka akan bertemu lagi. Di terowongan, Indra mendengar trompet pertanda mundur telah dibunyikan. Dia memerintahkan semua untuk pergi. Octavia menolak karena teman-temannya masih di dalam. Tapi komandan berada di luar sana memanggil agar mereka semua aman. Tapi Octavia tidak mempercayai Lexa setelah kejadian di Town DC. Indra memberi perintah langsung kepada Octavia untuk pergi. Lagi-lagi Octavia menolak, dia tidak akan pernah pergi tanpa kakaknya. Dan Indra tidak menjadikan Octavia lagi menjadi wakilnya. Setelah Indra dan Gronder pergi, Jackson meminta Octavia pulang bersama Sky People. Octavia memberitahunya bahwa dia tidak punya rumah dan Jackson meninggalkan tasnya sebelum pergi bersama yang lain, sementara Octavia berdiri sendirian di terowongan. Di dalam Gunung Cuaca, Bellamy, Maya, Jasper, dan Monty telah mencapai Harvest Chamber. Maya menemukan ayahnya ditembak mati tergeletak di lantai, sementara Bellamy menemukan semua sangkar kosong dan semua Gronder menghilang. Di bendungan, Raven dan Wick terbangun setelah terlempar oleh ledakan. Penahan kaki Raven patah sehingga dia tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Wick tidak akan meninggalkannya saat penjaga manusia gunung datang dan menahan mereka. Di ruang karantina, Case kembali mengunjungi ayahnya.
Dante benar, Lexa telah menerima kesepakatan itu dan mereka menang. Ternyata Dante lah yang memberi ide untuk membuat kesepakatan dengan Komandan Lexa. Dante memperingatkan Case bahwa mereka belum menang, karena para Sky People tidak akan pernah berhenti. Perdamaian dengan cara keji tidak akan cukup membuat Grounder aman bagi manusia gunung. 20 menit yang lalu mereka menangkap sekelompok kecil dalam radar. Dia sudah mengirim beberapa penjaga untuk menuju ke sana. Dan sepertinya manusia gunung akan mendapatkan tambahan sumsum tulang. Kemudian dia memberitahu Dante bahwa mereka akan pergi ke lantai 5 sampai turbin diperbaiki dan Case membiarkan pintu karantina terbuka. Di depan pintu utama, Sersan Miller, Monroe dan Sky People lainnya memberitahu Clark untuk segera pergi dan mereka akan kembali dengan bala bantuan. Tetapi Clark menolak untuk pergi dan mengatakan bahwa ini tidak mungkin berakhir. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 2 episode 15. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.